Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja LPTK UIN Juresiwo Lampung. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Juresiwo Lampung dengan NIM 25017300863. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba di SMK Mitra Bakti Bandar Sri Bawono. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban warzuqni fawwad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pelajaran pagi hari ini sudah kita awali dengan berdoa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Sehat. Oke, sekarang Ibu akan mengabsen. Hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Anggun? Hadir. Zahwa? Alhamdulillah pada hari ini sudah hadir semua ya. Ya. Oke, sebelum kita belajar silahkan HP-nya dikumpul terlebih dahulu. Sudah semua dikumpul HP-nya? Sudah. Baik, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ya. Oke, silahkan berdiri anak-anak, kita menyanyikan lagu nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara. Oke, silakan duduk kembali. Baik, dari lagu, hari ini kita menyanyikan lagu apa tadi? Oke, dari lagu Garuda Pancasila ini ada maknanya. Lagu ini maknanya yaitu menjunjung tinggi dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menumbuhkan semangat patriotisme, pantang menyerah dan cinta tanah air demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sentosa. Jadi setiap lagu nasional itu mempunyai makna tersendiri. Baik, selanjutnya kemarin kita sudah membahas materi tentang apa? Bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan untuk orang lain. Baik, kemarin kita sudah membahas materi tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba, yaitu dengan tujuan sebagai berikut. Bisa dilihat? Kelihatan? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah peserta didik
dapat memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba dalam Islam. Yang kedua, melalui studi kasus, baik dari artikel, berita, ataupun video dokumenter, peserta didik mampu menganalisis dampak negatif perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta masa depan bangsa. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bahwa agama itu melarang melakukan perkelahian antar pelajar, mengonsumsi minuman keras, dan menggunakan narkoba. Yang keempat, peserta didik dapat membiasakan sikap taat pada aturan peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke video, Ibu ingin bertanya kepada kalian ya. Pertanyaannya, mengapa perkelahian dan narkoba itu menjadi masalah yang serius bagi pelajar? Mengapa sih? Kok bisa perkelahian dan narkoba itu menjadi masalah yang serius di kalangan pelajar? Ada yang bisa menjawab? Oke, Novi? Karena yang pastinya mengganggu proses pendidikan, Bu. Baik, mengapa narkoba dan minuman keras itu bisa saja menjadi masalah yang paling besar di kalangan pelajar, yaitu dapat mengganggu proses pendidikan? Karena apa? Seseorang atau seorang murid itu ketika dia menggunakan narkoba, maka dia sudah tidak fokus lagi belajar. Yang selanjutnya ada lagi yang mau menjawab? Ya, Anggun? Dampaknya juga dapat beresiko cedera, bahkan bisa menyebabkan kematian. Baik, bila seorang murid atau seseorang itu menggunakan narkoba atau sering minum minuman keras, dampaknya bisa saja meninggal dunia. Oke, siapa lagi yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab lagi? Mengapa sih kok hal-hal seperti itu tuh menjadi permasalahan yang serius di kalangan pelajar? Ada yang mau menjawab lagi? Silakan. Saya, Bu. Ya, dapat dikenakan sanksi hukum atau dikeluarkan dari sekolah. Nah, itu ketika seorang murid itu menggunakan narkoba, maka dampaknya akan dikeluarkan dari sekolah. Tuh, ada lagi yang mau menjawab? Masalah yang serius ini. Ada lagi yang mau menjawab? Silahkan angkat tangan. Tidak ada? Oh iya, Bunga. Nah, ketika seorang anak atau seorang siswa itu menggunakan narkoba, minum minuman keras, maka dampaknya bukan hanya terkena pada diri sendiri, tetapi bisa berdampak kepada keluarga. Contohnya, orang tua itu akan stres karena memikirkan anaknya kok bisa terkena narkoba, bisa terlibat minum minuman keras ataupun tawuran. Oke, benar sekali jawabannya. Ada yang mau menjawab lagi? Oh iya, Elisa. Nah, kesulitan membangun karakter yang sehat. Jika seseorang siswa atau seseorang yang lainnya itu menggunakan narkoba, maka dampaknya akan terlihat sekali. Ya, apalagi dalam kehidupan kedepannya. Dia akan mendapatkan kehidupan yang kurang cerah, kurang sehat. Itu dampak-dampak dari penggunaan narkoba. Ada yang mau menjawab lagi dari pertanyaan itu? Sudah? Tidak ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup sekarang Ibu akan menampilkan video. Silahkan kalian amati dari video itu. Lalu apa yang kalian lihat, apa yang kalian temukan dalam video tersebut? Silahkan ya dipahami. Video yang pertama tentang perkelahian antar pelajar. Akibat peristiwa ini, 2 pelajar tewas. Kedua kelompok terlibat saling dengan menggunakan senjata tajam. Lakukan berbuat saat salah satu kelompok pelajar dengan menggunakan sepeda motor menyerang kelompok pelajar lain.
dalam waktu optik antara Baik, itu video yang pertama. Selanjutnya video tentang penggunaan narkoba yang dilakukan oleh siswa atau seorang pelajar. Buku ternyata dari tadi bangga saya. Dunia pendidikan di kota Kendari juga setelah beredar video operasi satu minimal yang mengabaikan sejumlah siswi SMA. Baik, itu video yang kedua. Jadi, setelah kalian melihat video tersebut, apa yang kalian lihat atau yang kalian dapat simpulkan dari video yang pertama tentang perkelahian antar pelajar? Ya, Novi. Dalam video tersebut terlihat sekelompok pelajar yang terlibat tawuran dan penyalahgunaan narkoba sehingga menggunakan zat berbahaya dan suasana menjadi tidak kondusif, berbahaya dan tentunya merugikan banyak pihak. Nah, itu tadi. Video yang pertama disebutkan bahwa di situ terjadi perkelahian antar pelajar. Apa dampaknya yang dapat dilihat? Nah, ada 2 orang yang tewas dan ada dapat merusak fasilitas umum juga. Setelah kita melihat video ini tadi ya, benar sekali di situ terjadi perkelahian antar pelajar, 2 orang tewas ya. Terus fasilitas yang ada di sekitarnya itu rusak. Terlepas lagi dengan anak-anak sekolah yang masih SMP sudah berani merokok. Kalian sudah melihat kan? Itu bahkan sudah menggunakan obat-obatan terlarang dan 4 siswa itu positif menggunakan. Ya. Jadi itu tadi, sebagai seorang pelajar, sampean itu apa yang harus dilakukan agar terhindar seperti bermain dengan lingkungan yang sehat, mendengarkan apa nasihat dari orang tua, itu ya. Paham dari sini? Baik, itu tadi video yang sudah ditampilkan. Ini boleh dilihat, ini tadabur ya. Ini contoh gambar yang pertama, tidak terlibat perkelahian antar pelajar. Ya, menjauhi minuman keras agar kalian itu sehat. Jangan buat lembaran hitam hidupmu dengan narkoba. Dan hasilnya ketika kalian melakukan hal itu, maka hasilnya akan tertangkap oleh polisi, bahkan ada hukumannya. Tetapi jika kalian terhindar dari hal-hal tersebut, maka kehidupan kalian akan nyaman. Yang selanjutnya Ibu masuk ke materi ya. Yang pertama, kita ini kan pada kesempatan pagi hari ini membahas tentang perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Yang pertama, perkelahian antar pelajar. Di situ faktornya, kalian sudah tahu belum apa itu perkelahian antar pelajar? Ada yang tahu? Biasanya kalian ketahui bahwa perkelahian antar pelajar itu disebut dengan tawuran. Benar sekali. Perkelahian antar pelajar atau disebut tawuran adalah ya, ada beberapa istilah yang menyebutkan, yaitu mengidentifikasi perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh pelajar, yaitu perkelahian dan tawuran. Keduanya itu merupakan bagian dari problema dunia pendidikan. Utamanya terjadi di kota-kota besar dan harus dicari solusinya yang tepat agar perilaku ini tidak dijadikan kebiasaan yang lumrah sebagai bagian dari kenakalan pelajar atau para remaja. Jadi ya, jadi kita itu paham apa perkelahian antar pelajar, sudah sering melihatnya? Sudah. Bahkan kalian melihat di mana saja?
lingkungan Di lingkungan sekitar sudah pernah terjadi ya perkelahian antar pelajar itu yang pernah kalian lihat. Dan hal-hal seperti itu harus dicari solusinya. Karena apa? Ketika hal-hal seperti itu dibiarkan, maka itu akan terjadi terus menerus. Yang selanjutnya, perkelahian antar pelajar. Dalam Islam, kira-kira berkelahi itu boleh atau tidak? Tidak ya, mari kita lihat dengan Al-Quran surat tersebut, yaitu pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Di situ dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ihwatung faslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya kita masuk ke khomer atau minuman keras. Sekarang definisi khomer atau minuman keras. Yang biasanya kalian ketahui itu adalah minuman keras, tapi dalam bahasa Islamnya disebut dengan khomer. Oke, khomer dalam istilah Islam merujuk pada segala sesuatu yang memabukkan, baik itu berupa minuman, cairan, atau zat lain, ataupun apapun bahan dasarnya, dan dalam jumlah berapapun. Hukum khomer dalam Islam adalah haram. Nah itu, bahwa kita ketahui khomer itu hanya istilah, tetapi di dalamnya dia itu yang merujuk semua minuman, makanan, zat yang memabukkan itu hukumnya haram. Walaupun hanya mencicip sedikit saja itu haram. Oke, minuman yang disebut haram yang biasanya dijual bebas itu adalah bir. Yang pertama bir, yang kedua anggur, yang ketiga vodka, ada whisky, ada juga brandy, ada juga rum, ada juga shake, ada juga tequila, ada juga arak ataupun tuak. Pernah mendengar bahasa-bahasa seperti ini, minum-minuman keras yang seperti ini? Pernah. Oke, dan semua jenis minuman yang mengandung etanol atau alkohol dan memabukkan. Contoh yang berada di zat cair yang memabukkan yaitu obat, cairan, atau zat lain yang mengandung alkohol dan dapat memabukkan jika diminum. Misalnya alkohol industri yang disalahgunakan untuk mabuk. Biasanya kalau di industri itu bisa digunakan untuk obat, tapi hanya sedikit. Loh, itu haram atau tidak, Bu? Tetap haram. Terus yang bukan termasuk khomer dalam syariat Islam, itu alkohol non memabukkan atau tidak dikonsumsi. Alkohol sebagai bahan pembersih, misalnya ada alkohol dalam parfum atau obat luar, alkohol dalam makanan atau obat yang sangat kecil. Semua yang memabukkan itu haram. Jadi apapun bentuknya jangan pernah dicoba. Ada lagi, khomer itu haram dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, atau berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka ditegaskan, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Itu Quran surat Al-Maidah ayat 90. Maka jika kalian itu menghindarinya akan beruntung. Yang selanjutnya, dengan minuman keras dan judi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan. Mengapa demikian? Karena kalau seseorang itu mabuk, maka otaknya tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka dia akan melakukan apa yang dia sukai. Sekarang kita membahas tentang narkoba. Ada yang tahu narkoba itu apa? Apa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman atau
sintesis atau sintetis yang menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologis. Oke, narkoba itu berisi tentang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Itu termasuk ke dalam narkoba. Di narkoba itu yang pertama ada narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, alami, sintetis atau semi sintetis, yang menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologis. Tuh, ada golongan 1 jenis narkotika seperti heroin, ganja, dan kokain. Di golongan 2 ada morfin, petidin, dan fentanil. Di golongan 3 ada kodein dan buprenorfin. Ketika seseorang menggunakan narkotika, apa efek yang akan terjadi? Efeknya adalah mengantuk berat. Awalnya ketika orang menggunakan itu tuh ngantuk terus. Terus ada lagi hilangnya rasa nyeri. Ketika menggunakan narkotika itu rasa nyeri hilang. Terus ada ketergantungan dan overdosis. Kalau sudah overdosis dapat menimbulkan kematian. Ada euforia. Ketika orang menggunakan itu rasanya seneng terus. Kecanduan. Seneng terus, nggak ada sedih-sedihnya. Maka orang yang seneng terus ini bisa kita pertanyakan. Ya, kenapa kok bisa seneng terus? Apa jangan-jangan terkontaminasi dengan obat-obat terlarang? Itu ya. Atau depresi. Nih, yang sering terjadi depresi. Dari situ perlu kita cari solusinya. Apapun yang terjadi pada diri kita, kita hadapi. Terus berani berkata tidak. Atau say no to drugs. Katakan tidak untuk narkoba. Ketika diajak katakan tidak. Ketika diajak berkelahi katakan tidak. Ketika diajak merokok katakan tidak. Selanjutnya ibu akan memberikan kalian sebuah materi, ya. Atau nanti di kalian itu menjadi kelompok, dibagi untuk mengerjakan tugas yang ibu berikan. Namanya ada LKPD. Jadi nanti silahkan kalian kerjakan sesuai soal dan petunjuk yang sudah tertera di LKPD. Dikerjakan berdasarkan ke kelompok. Baik, dari ini akan ibu bagikan. Nanti boleh ditanyakan ketika kalian ada yang tidak paham. Oke, kelompok 1. Kelompok 1, silahkan duduk berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2. Dan kelompok 3. Jadi di LKPD itu ada sebuah pertanyaan dan ada sebuah petunjuknya. Silakan kalian baca petunjuknya terlebih dahulu, lalu dikerjakan. Ya, dibaca petunjuknya dulu, lalu dikerjakan. Yang kelompok 1 itu tugasnya menganalisis perkelahian antar pelajar dan mencari solusi berdasarkan Al-Quran, hadis, dan aturan negara. Di kelompok 2 itu tugasnya menganalisis minuman keras dan mencari solusi berdasarkan Al-Quran. Kelompok 3 menganalisis narkoba dan mencari solusi berdasarkan Al-Quran dan aturan negara. Itu tugasnya, silakan kalian kerjakan. Dibaca dulu soalnya, baru diisi. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Ya.
Hmm. Oh, untuk soal nomor 2, coba dilihat dulu soalnya apa. Kalian pahami. Dampak bagi keluarga, sampai sebutkan apa saja dampak-dampaknya gitu ya. Gitu ya, sudah paham? Ya, baik. Sama-sama. Ya, gimana? Sama-sama. Baik, sudah selesai kelompoknya. Kelompok berapa yang sudah siap maju? Oke, silahkan kelompok 3 maju terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 yang sampai kejadian jawabannya hanya akan menolak gas akan mencoba narkoba karena narkoba dapat merusak masa depan kesehatan dan bertentangan dengan aturan agama serta hukum negara. Kelompok kami membuka dan menjawab adakah yang bertanya? Monggo, ya Anggun, silahkan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya siapa saja yang dimana dari pengedar narkoba? Selesai. Sudah, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan Anggun dari kelompok 1. Siapapun dari kelompok 1. Kami dari kelompok 2 dari saya. Bagaimana cara kalian dari ajakan teman untuk melakukan hal yang negatif, terutama narkoba? Saya akan mengeluarkan ajakan mencoba narkoba karena narkoba dapat. Baik, sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kalau sudah cukup ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Silahkan ditutup presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya sudah siap? Oke, silahkan maju untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai minuman keras. Yang ketiga, penyuluhan dan kampanye. Yang keempat, kerjasama dengan lembaga sosial masyarakat. Refleksi diri, mengapa sih penting untuk menghindari konsumsi keras? Karena menghindari miras sangat penting karena miras dapat merusak kesehatan tubuh, mengganggu pikiran dan perilaku, serta menyebabkan masalah sosial yang serius. Dengan menghindari miras, kita bisa menjaga diri kita dan orang di sekitar kita agar tetap sehat, bahagia, dan produktif. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Ya, silahkan. Bagaimana cara memonitor minuman keras? Kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok. Caranya yaitu mengedukasi tentang bahaya miras, contohnya sosialisasi dan kampanye, yang dimana nantinya akan ada penyuluhan dan informasi mengenai bahaya miras. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Silahkan ditutup kelompok 2. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih aplaus untuk kelompok semuanya. Nah, jadi kita akan menanggapi bersama. Benar yang dikatakan bahwa perkelahian antar pelajar itu banyak menimbulkan dampak yang negatif. Begitu juga dengan minuman keras dan narkoba, itu menimbulkan banyaknya dampak negatif. Kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran hari ini ya tentang perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba itu adalah hal-hal yang sangat berbahaya. Maka dari situ kita perlu menghindarinya karena ketiganya menimbulkan dampak yang negatif seperti bisa merusak otak, bisa merusak hati, bisa merusak ginjal. Itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Maka Ibu punya soal post test untuk mengecek seberapa kalian paham dengan materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Soalnya akan Ibu bagi, nanti setelah itu dikumpulkan ya. Oke, sudah selesai semua. Kalau sudah, Ibu kumpulkan kembali hasil pemahaman kalian pada hari ini ya. Baik ya, itu tadi sudah Ibu berikan post test. Sebelum kita melanjutkan ke pertemuan besok, mari kita renggangkan otot kita terlebih dahulu dengan ice breaking. Oke, tepuk 1, tepuk 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, pelajaran hari ini selesai ya. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu dengan materi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Jadi dakwah itu bukan hanya kita berbicara menyampaikan, tapi bisa lewat sosial media. Baik, selanjutnya ditutup kita untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Siap-siap. Mulai. Baik, pelajaran hari ini Ibu cukupkan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Jangan kebut-kebutan. Hati-hati di jalan.